Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Tentu saja baik dong Mem ya. Nah anak-anak, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Nah anak-anak, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Nah anak-anak, Mem undang untuk berdiri. Kita angkat lagu pujian kita, Hormat Bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Oke anak-anak, kita sampai di doa pembukaan. Anak-anak, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah KKCF kami ini. Kiranya Tuhan berkati dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami dan kepada anak-anak yang ada di rumah, hingga kami dapat menerima dan melaksanakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, semuanya senang dong hari ini bahwa kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah. Senang dong Mem. Nah anak-anak, mari kita angkat satu pujian, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk dalam pengakuan iman Rasuli. Mari kita sama-sama membacanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, jika roh Allah itu ada di dalam diri kita, pasti kita akan mau menari seperti Daud yang menari. Nah, anak-anak, mari kita angkat lagu pujian hari ini, yaitu Jika Roh Allah Ada di Dalamku. Tidak menari, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Oke anak-anak, mari kita satu dalam doa. Kita akan berdoa doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur limpah banyak terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan penyertaan Tuhan di pagi yang indah ini. Tuhan telah menyertai kami dari awal ibadah ini. Tuhan, kami ucap syukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan kelangsungan ibadah ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan pimpin sertai kami. Bahkan saat ini Tuhan kami satu hati berdoa bagi pemimpin kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, mulai dari pemimpin yang ada di tingkat yayasan, bahkan direktur pelaksana, kepala-kepala bidang, kepala-kepala sekolah. Tuhan sertai, jaga lindungi mereka dalam segala aktivitas mereka. Bahkan Tuhan kami berdoa berikan mereka satu hati dalam memimpin, mengawasi kami di tempat ini Tuhan, sehingga apapun yang mereka putuskan itu memuliakan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat anak didik kami dalam pembelajaran mereka secara online. Tuhan beri hikmat bagi orang tua mereka dimanapun mereka berada. Tuhan kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Kami minta biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan mampukan mereka untuk bisa belajar dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga satu hati berdoa bagi guru-guru dalam mengajar anak-anak ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka juga Tuhan, sehingga dalam mengajar mereka Tuhan mengajar dengan baik, memuliakan nama Tuhan, bahkan Tuhan menjadi suri teladan bagi anak-anak kami. Kami juga sebentar menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan jamah setiap hati anak-anak yang ada di rumah. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, mereka benar-benar mau belajar taat, melakukan kebenaran itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pemerintah yang ada di negara ini Tuhan, mulai dari presiden, bahkan sampai jajarannya semuanya Tuhan, sampai kembali ke tanah Papua, mulai dari Pak Gubernur, Bupati, bahkan terlebih khusus Tuhan, kami yang ada di Kabupaten Mimika ini Tuhan berkati, pemimpin kami Bupati di Timika ini Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu putuskan semuanya berjalan dengan baik, suruh dengan kehendak Tuhan. Bahkan rakyat di Timika ini Tuhan merasa damai sejahtera dari semua keputusan yang diputuskan oleh pemimpin kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi anak-anak yang ada di rumah, bahkan orang tua Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam didikan anak Tuhan juga jaga lindungi mereka, tubus dengan darah-Mu kudus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Segala puji, hormat, syukur, pengagungan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke ayat hafalan, kita menyanyikan Yesus Pokok.
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baiklah anak-anak, kita masuk di ayat hafalan kita yang terambil dari Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Kita ulangi satu kali lagi, Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Nah, untuk bahasa Inggrisnya Mem Arni akan bacakan. Listen and repeat after me. Colossians chapter 2 verse 6. As then, you took Christ Jesus the Lord, so go on in Him. 跟老师书第2章第6节，你们家人接受了主基督耶稣，就当主的儿心。谢谢。 Oke anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dipersilakan kepada Miss Risma untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, semuanya siapkan Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka akal pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, ini doa kami, ungkapan syukur kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Oke, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 6 ayat 2 sampai 15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Di bawah judul kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin, firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari pembacaan kita hari ini dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 diberikan tema yaitu hidup bertumbuh dalam Kristus. Hidup bertumbuh dalam Kristus. Nah, pernah nggak kalian melihat tanaman atau bunga? Ya, pasti pernah ya. Siapa sih yang nggak pernah melihat tanaman atau bunga? Ya, entah itu di rumah, entah itu di sekitar kita, bahkan kemanapun kita pergi, kita selalu melihat tanaman. Ya, nah anak-anak, jika kalian melihat gambar ini, ya, gambar ini menunjukkan proses pertumbuhan. Nah, di mana saat kita menanam, apa saja yang perlu kita persiapkan? Ya, pasti yang sering menanam bersama mamanya di rumah pasti sudah tahu apa yang dipersiapkan. Ayo, ada yang tahu apa yang perlu kita persiapkan? Ya, betul. Yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah tanah. Ya, kita harus mempersiapkan tanah yang subur. Nah, selain tanah, apa juga yang perlu kita persiapkan? Ya, saat kita mau menanam sebuah tanaman, kita harus memilih bibit yang baik atau bibit yang unggul. Nah, selain tanah atau bibit, apalagi yang perlu kita persiapkan? Ya, betul sekali. Tentunya kita juga memerlukan pupuk yang baik untuk kita gunakan pada tanaman. Ya, mungkin masih banyak lagi yang perlu kita siapkan, tapi itu semua yang perlu kita siapkan saat kita mau menanam tanaman. Nah, ketika tanaman tersebut sudah mulai tumbuh, ya, pasti kalian pernah melihat ya, kalau kalian menanam, yang rajin menanam di rumah, saat tanamannya sudah mulai tumbuh, ya, mungkin kalian akan melihat tanaman yang kalian tanam atau bunga yang kalian tanam, kalian akan mendapati 1 atau 2 daun. Ya, mungkin sudah mulai tumbuh daunnya. Kemudian beberapa bulan, ya, 2 bulan, 3 bulan, tanaman itu memiliki banyak daun. Nah, ketika kita merawat tanaman itu dengan baik, tanaman tersebut pasti mulai berakar dan bertumbuh. Ya. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, saat tanaman tersebut sudah mulai tumbuh, mulai berakar dengan baik,
dan diberikan pupuk dengan baik pula, ya, dan dirawat pastinya ya, maka niscaya tanaman tersebut pasti akan menghasilkan buah. Ya, seperti kalau kalian menanam sebuah tanaman jambu atau tanaman pohon mangga ya. Ya, kalau kalian merawatnya dengan baik, memberikan pupuk dengan baik, ya dia akan berbuah dengan baik juga. Ya. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, selain kalian melihat tanaman yang bertumbuh dengan baik, pasti kalian pernah melihat tanaman yang layu atau tanaman yang sudah rusak. Nah, kenapa bisa sampai tanaman itu layu atau rusak? Ya, ketika kita menanam sebuah tanaman di tanah yang kering atau di tanah yang tidak bagus, yang tidak subur, maka tanaman tersebut pasti layu seperti gambar ini, atau dia tidak bertumbuh dengan baik juga. Ya. Apalagi jika tanaman yang tidak dirawat ya, selain tanahnya yang tidak baik, kemudian tidak dirawat juga dengan baik, dan tidak kita berikan pupuk dengan baik juga, maka tanaman itu atau tanaman tersebut pasti layu, gersang, bahkan mati. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, seperti itu juga kehidupan di Kolose. Ya, di dalam pembacaan kita hari ini, kita membahas tentang keadaan jemaat di Kolose. Ya, di mana jemaat itu bertumbuh di dalam ajaran yang sesat atau ajaran yang palsu yang disebarkan oleh guru-guru palsu. Ya, kita lihat ajaran palsu yang seperti apa yang dimaksud. Ya, kita bandingkan antara ajaran yang sesat dan ajaran yang benar dalam Tuhan. Ya, kita lihat salah satu yaitu guru yang palsu mengajarkan bahwa sunat dapat menyelamatkan mereka. Nah, hal ini dipercayai oleh kehidupan di Kolose. Tetapi kebenarannya, ya kita bandingkan ya, kebenarannya ialah Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka di jemaat Kolose bahwa bukan sunat yang dapat menyelamatkan, melainkan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, lalu mengapa sekarang ada sunatnya? Mungkin ada yang bertanya-tanya, lalu mengapa sekarang ada sunatnya? Itu karena atau hal tersebut semata-mata adalah anjuran dari dokter atau tenaga medis. Ya, tujuannya untuk kesehatan. Ya, bukan pengajaran palsu seperti yang ada di jemaat Kolose pada saat itu. Ya, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia yang berdosa, ya kita semua berdosa ya, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang katakan di sini saya masih suci atau saya tidak pernah melakukan dosa. Ya, kita semua melakukan dosa. Sehingga Yesus mau membersihkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, sehingga kita sebagai manusia yang berdosa bisa mendapatkan keselamatan. Ya, kalian sudah tahu ya, bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, disiksa, disalib hanya untuk menebus kita. Ya, untuk memberikan kita keselamatan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan sunat rohani. Ya. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bandingkan dari dua ajaran ini. Di mana ketika kita bertumbuh di dalam ajaran yang sesat dan ketika kita bertumbuh di dalam ajaran yang benar atau di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat pada ajaran yang sesat, ya, sama dengan tumbuhan. Ya, sama dengan tumbuhan yang tadi ya, yang memang sudah tampilkan tumbuhan yang layu, tumbuhan yang sudah mati, ya. Yang ditanam di tanah yang kering dan bahkan tidak subur, ya, maka tanaman itu pasti, ya betul sekali, pasti akan mati, layu dan gersang. Nah,
Atau ketika tanaman tersebut tidak diberi pupuk seperti tanaman yang tadi, ya, maka kenapa? Ya, betul. Maka tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik pula. Tidak menghasilkan buah yang baik dan tanaman itu bisa mati. Nah, sedangkan pada ajaran saat kita bertumbuh dalam ajaran Kristus, tumbuhan yang ditanam di tanah yang subur, dirawat dan diberi pupuk yang tepat dan benar, ya, tanaman tersebut akan apa? Ya, tanaman itu akan berakar dengan baik, bertumbuh dengan baik, bahkan menghasilkan buah yang baik juga. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Kolose, bahwa ajaran sesat akan menghambat mereka yang tidak percaya kepada Tuhan atau menghambat mereka bertumbuh di dalam Kristus. Begitupun kita sebagai orang percaya. Saat ini banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang berada di sekeliling kita atau yang beredar. Untuk itu kita perlu waspada, ya, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran tersebut. Nah, anak-anak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hendaknya kita terus berakar. Ya, kita terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam pengajaran yang benar, yaitu berdasarkan firman Tuhan atau berdasarkan pengajaran yang ada di Alkitab. Jika kita ingin melihat tumbuhan yang kita tanam berbuah, maka kita harus merawatnya, membersihkan hama yang mengganggunya. Ya, seperti tadi yang Mem sudah perlihatkan gambar tanaman yang baik dan tanaman yang sudah mati. Untuk itu anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita terus membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita tahu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ya, apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan tentunya kita perlu mendoakan saudara-saudara kita yang masih tidak percaya kepada Tuhan, agar kita sama-sama memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita dan tubuh kita kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Ya. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi hari ini, mari kita sama-sama melafalkan kembali ayat hafalan yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6. Oke, kita sama-sama mengulang ya ayat hafalan yang tadi kita ucapkan bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Sebelum mengakhiri ibadah kita, Mem ada kuis. Ya, siapa yang paling cepat menjawabnya, itu yang akan menjadi pemenangnya. Dan jangan lupa jawabannya dikirim di Instagram Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kuisnya adalah, di manakah Paulus mengabarkan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita hari ini? Oke, Mem ulang ya. Di manakah Paulus mengabarkan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita hari ini? Kita akan menutup firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ambil sikap posisi yang berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang masih Engkau berikan kepada kami untuk kami mendengar dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga,
Kelanjutan ibadah kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, ampunkan salah dan dosa kami, dan terimalah doa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Doa penutup akan dipimpin oleh Serweli. Kepada Serweli dipersilahkan. Ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Untuk hari ini kami sudah bisa beribadah, memuji, meninggikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan anak-anak didik kami dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera, sukacita dari Tuhan mengalir, menjaga, melindungi mereka dalam segala aktivitas mereka. Dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita Pagi ini, Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.